mute saya. Siapa yang mute saya? Sama siapa? Bro, sabar Kristo. Ya, Nah ini saya mau nanya dulu yang aku mau cari data ini. Datang yoga bang. Mana? Siapa yang Mana? saya? Coba mana? Tunjukkan Siapa kepada yang kami mute di sini. saya, Ayo. teman-teman? Maling. Semua di bawah tulis maling. Oh, nggak apa-apa, Ternyata nggak masalah. Lukas 1 nomor 13 ambilnya dari Al-Quran. Ayo. Ternyata Nah, itu. Lukas 1 nomor 13 ambil dari Zuma. Al-Quran. Bang Zuma, Kristo. Iya. Terjemahan kitabmu itu baru dibuat tahun berapa? lah, Ayo, segitu yang buku, Bang Zuma. 1954. Enggak, Kemudian segitu. terjemahan yang ada, terjemahan baru sebelum TB2 itu ada 1974. Al-Quran saya 1400 tahun silam. Ayo, terjemahan yang kau tunjukkan itu ditulis tahun Lukas di kanon abad ketiga, 1974. brother. Hei saudara, yang kau tunjukkan tadi itu, kau jujur sama saya, itu diterjemahkan tahun berapa? Tahun berapa, ayo? Kalau 1000 Indonesianya, brother, dengerin Nah, ya. makanya kamu jangan 1900 ngebohongin Islam. Hey, 1900 berapa? Stop, jangan ngebohongin Islam. Dengerin. Iya, enggak. Jujur aja. diam. Terjemahan Teman-teman. baru sebelum TB2 itu ditulis tahun berapa? 1907 Apanya terjemahannya kan? 71. 74. Manras anak muda ya. Pancuri kitab. Pencuri Al-Quran, parakang, padale. Saya Kau tanya sama tunjukkan. kamu ya, Lukas di kanon kau- kapan, brother? Kok Lukas di kanon? Lukas di kanon Kapan? kok jadi yang menjadi permasalahan Kapan? itu adalah isi dari Lukas 1 nomor 13 Kapan? 14 bukan? Ternyata itu terjemahan tahun 1974. Malu aku, Pak. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seminian dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiada kamu ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun agar kita para kaum muslimin juga naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah. Di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kami muslimin pada kesempatan sore hari ini saya akan bahas sebuah video di mana video yang mengajarkan tentang bagaimana orang-orang kafir didebat oleh Hangki semua ini luar biasa. Mereka kalang kabut, mereka tunggang langgang, mereka pusing dengan fitnahan ya, yang dimana orang-orang kafir ini mengatakan bahwasanya Al-Quran itu meniru kitabnya orang Kristen. Nah ternyata ketika dalam pembuktiannya dengan jelas ya kitabnya orang Kristen lah yang meniru-niru Al-Quran, dan di original teksnya kitabnya orang Kristen ternyata tidak ada yang berkesesuaian dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Itu tandanya kitabnya orang Kristen dalam terjemahannya meniru-niru ataupun menyolong kitabnya umat Islam untuk menjadikan bagian dari kitab suci mereka yang sesungguhnya diada-adakan itu. Baik, kamu sini demikian videonya. Oh, itu 100 istri itu untuk pengikut Yesus yang ada 100 orang itu. Nah, itu Bang Juma. Jawabannya. Maksudnya gimana nih? Kok jadinya lain? Nah, gimana Bang Juma? Kan gini. Kok bisa? Pengikut Yesus itu kan banyak, ada 100 berapa ya? Pengikut Yesus itu mendapatkan 100 istri. Oh gitu ya. Coba seperti ini dulu Bang Iya. Juma. Yakinkan dulu saya. Nah, gimana kan gini. apa tuh? Surga itu miliknya siapa? Itu dulu pertanyaanku. Surga itu adalah warisan untuk orang Islam. Surga itu adalah warisan untuk Islam, bukan untuk yang lain. Di Oke. dalam Al-Quran, dengar, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min, Al-Mu'minun dijelaskan bahwasanya surga itu diwariskan
kepada orang-orang Islam. Di mana ayatnya diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun. Dikatakan kemudian bahwasanya ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi surga Firdaus itu adalah harta warisan milik kepunyaan umat Islam. Itu dalam Al-Quran. Oke, sebentar saya potong. Yang menyiapkan tempat itu siapa? Sebentar Bang Pria mohon izin Bang Pria. Bang Zuma sudah menjawab 72 bidadari. Sekarang Bang Pria jelaskan 100 istri, bagaimana dengan nasib istri-istri yang lain. Monggo silakan. Ya, sebelum ke Bang Pria, ini si Gadi ini Kristen apa Islam ini? Halo, monitor. Dari tadi masuk keluar kayak ini. Kayak ini. Kristen. Oh, Kristen deh ya. Bising kali dia lagi di tengah jalan. Apa bagaimana itu? Bang Gadi. Islam, Bang. Ah kan? Oh, Bang, masa udah suwe loh. Turun aja dulu. Sekarang Oke, saya itu, tanya Bang. kepada pria Saya idaman, jawab. boleh saya tanya sedikit? Oke, siap. Pria idaman, kalau wanita di atas muka bumi ini, wanita disuruh memilih antara banyak suami atau banyak emas, banyak harta, banyak berlian, banyak mutiara, pakaian-pakaian dari sutra, itu wanita pilih mana? Banyak suami atau banyak emas, mutiara, berlian, dan seterusnya. Menurut pandanganmu, wanita lebih pilih banyak suami atau banyak harta? Ya jelas punya banyak harta lah daripada Nah, banyak suami. Masya Allah. Saya balik. Oke. Sekarang balik. laki-laki. Ya. Kalau dipilih banyak harta dibandingkan dengan banyak gadis-gadis cantik, jujur. Kau pilih mana, gadis-gadis cantik belia daripada harta? Jujur. Itu sebagai laki-laki. garis itu satu apa banyak? Banyak. Pilih mana? Aduh, karena kami nggak suka poligami. Munafik. Ini Ya, munafik. bukan, Bang. Munafik. Berarti Kalau kamu dibilang- jangan kau ada kelainan. Jangan kau ada kelainan jiwa. Saya laki-laki. Kalau disuruh milih emas 1 ton dibandingkan dengan gadis-gadis cantik yang halal dari Allah, jelas saya lebih pilih wanita. Enggak lah, kalau satu iya, kalau banyak enggak lah, Loh, mendingan kok harta. bukan satu. Kita jangan munafik. Oke, siap, Kita disuruh memilih antara wanita-wanita cantik-cantik, belia, kemudian ranyum-ranyum ibarat buah. Disuruh milih dibandingkan emas satu ton, kau pilih mana? Kalau aku yang waras ya wanita Bang. Wanita. Waduh, itu kan bagian yang pecinta swag itu namanya. Oh, bukan. Ini dua pilihan. Oke, siap. Kamu pilih tidur dengan wanita ini atau kau tidur dengan emasmu yang tadi? Coba. Pakai otak. Oke, kalau saya lebih memilih pilih emas karena apa? Karena kalau dengar dulu. Kalau kita memilih emas, otomatis wanita datang sendiri Bang Juma. Enggak. Kira-kira Bukan begitu. Enggak gitu. Cuman dua pilihan. Ini kita berbicara mengenai indahnya Islam dan kebenaran naluri Islam itu tentang penciptaan. Sekarang ketika Anda disuruh milih emas 1 ton, tapi tidak memiliki wanita, dan memiliki banyak wanita cantik dan tidak memiliki emas, Anda pilih mana? tidak dua-duanya. Mulai munafik lagi. benar. Cocok. Oke. Cocok Tidak Anda jadi dua-duanya. Kristen. Tidak Saudara, dua-duanya. cocok Tidak Anda dua-duanya. jadi Karena Kristen. apa? Kenapa? Pilihan itu semua neraka. Sabar, Dua-duanya saudaraku. neraka. Anda memang cocok jadi Kristen. Kenapa? Ketika Anda tidak punya emas dan tidak punya juga wanita, masih ada lubang pantat yang bisa Anda pakai. Betul? Betul? Enggak seperti itu Bang Juma. Loh, Karena itu pilihan fakta. itu dua-duanya Itu neraka. fakta. Masa Itu fakta. Di agama Anda itu boleh. Sorry. Sekarang pertanyaan saya, Anda pasti, meskipun Anda tidak kemudian mau mengatakan yes, tetapi saya yakin sekali Anda mengatakan bahwa sesungguhnya aku lebih pilih wanita daripada emas. Itu pasti. Nah, sekarang begini. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan kemudian dalam surah Ar-Rahman, di dalam Al-Quran dikatakan dalam surat
Ar-Rahman ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat manusia yang berakal sehat. Apa kata Allah di dalamnya? Wa qalal ladina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'ts fahaza yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Nah, ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim, bahwa ketika Al-Quran menjelaskan di dalam surga itu ada bidadari, ya, Ar-Rahman atau Ar-Rum itu ya, Ar-Rahman, sorry, bukan Ar-Rum, Ar-Rahman kawan, bukan, sorry, saya lupa, saya lupa, maafkan saya, itu kelemahan saya. Saya bukan manusia yang sempurna kawan, sorry ya. Jadi dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Oh ya, fihinna qasirah tairf lam yatmithunna insu qablahum walajan. Nah, itu dia. Ingatkan saya saudara-saudara kalau saya lupa ya ayat. Di situ dikatakan begini, fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum walajan. Di dalam surga itu bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Itu disiapkan kemudian untuk penduduk surga, bidadari-bidadari ini. Lalu kemudian untuk wanitanya Allah terangkan lagi, innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus shalihat jannat tajri min tahtihal anhar yuhallau fiha min asawir min zahabin wa lu'lu. Lalu dikatakan begini, lalu dikatakan walibasuhum fiha harir. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam jannah, ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian-pakaian mereka dari sutra. Artinya apa? Wanita ketika masuk ke dalam surga, apa yang mereka cintai, apa yang mereka sukai diberikan semuanya oleh Allah. Berupa harta, berupa emas, berupa gelang, berupa mutiara, berupa sutra dan seterusnya. Sedangkan laki-laki diberikan sesuai apa yang mereka suka. Dan di surga tak ada lagi cemburu. Istri kemudian ketika dia masuk surga tak ada cemburu. Mereka hanya berbahagia kemudian dengan apa yang mereka sukai. Al-Quran surah Al-Hajj dan juga Ar-Rahman ayat 56. Jadi tak ada masalah, karena di surga itu tak ada rasa dengki, iri, hati, hasad, husud, cemburu dan seterusnya. Sedangkan Anda ketika disuruh memilih, anak mana yang Anda pilih, wanita ataupun naikkan edisi emas? TV dong. Nah, Naikkan edisi ternyata saudara kemudian tak mampu memberikan bukti bahwa Anda itu lebih memilih wanita daripada harta. Sedangkan Yesusnya di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Oh, kalau disuruh dua-duanya serakah, ya saya tidak pilih dua-duanya. Tapi kalau disuruh memilih misalnya itu satu namanya perempuan apa harta gitu, pasti saya. Tapi kalau dua-duanya dipilih secara serakah, saya tidak pilih dua-duanya. Itu namanya munafik. Sekarang pertanyaan saya belum dijawab ini Bang Juma. Belum dijawab. Apa itu surga itu miliknya siapa? Kan katanya tadi kan bagi umat muslim. Terus yang menyiapkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya. Sebentar saya potong. Ya. Itu ada, saya pernah lihat ceramahnya Ustadz Buya Yahya, ceramah beliau seperti ini. Di luar agama muslim tidak akan mendapatkan surganya Muhammad. Sebenarnya surga ini milik Muhammad atau Allah? Nah, coba jawab. Iya. Maksudnya gini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang di atas muka bumi ini mengajarkan keselamatan. Jadi bagi orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, tak akan ada lagi surga bagi mereka selain surga yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada surga itu kan karena sekarang kan bukan ditunjukkan. Tadi kan bilang Bang Juma bilang itu milik Allah. Sementara Ustadz Buya Yahya bilang itu surga itu milik Muhammad.
Bukan, kawan. Yang mana ini, Pak? Maksudnya gini, sama seperti ketika para nabi-nabi mengatakan bahwasanya tak ada jalan selain jalan yang ditunjukkan oleh mereka. Itu sama seperti Itu kan menunjukkan Bang apa Pak Nabi Muhammad itu menunjukkan, tapi sementara salah satu Ustadz kondang terpandang bilang surga itu miliknya Muhammad. Sementara Iya. Muhammad itu tuh menunjukkan. Iya, Kan tidak beda. ada lagi surga, tidak ada surga mereka bagi mereka di luar dari Nabi Muhammad, nggak ada. Tidak ada surga. Tidak ada surga kemudian bagi orang-orang yang di luar ajaran Nabi Muhammad. Dulu ada surga. Yesus mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah tempat untuk kaumnya. Tapi ketika kemudian berbicara mengenai Nabi Muhammad, tak ada lagi surga selain dari beliau. Tak ada surga lagi. Semuanya harus mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh beliau. Kalau kita di luar dari jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, kita nggak ada surga. Karena surga bisa kita dapatkan hanya karena mengikuti Nabi Muhammad. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili likum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan ikuti jalan yang lain. Barang siapa yang tidak mengikuti yang tidak mengikuti jalan Rasulullah, maka dia tidak akan sampai ke surga. Anda bukan pengikut Nabi Musa, Anda bukan pengikut Nabi Isa. Lalu mau kemana ikut kalian? Ikut Yesus. Yesus, Yohanes Matius 7 nomor 22, 23 mengusir orang-orang yang mengikutinya yang bukan dari Bani Israel, diusirnya. Nah, Itu jadi jawabannya nggak dapat Bang Juma. Gimana? Yang jelaskan dulu. Aduh. Tadi kan ini kan Bang Juma manusia menunjukkan. mendapatkan surga itu hanya bisa kalau mengikuti Nabi Muhammad. Tidak ada lagi surga selain yang dipersiapkan untuk kaumnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada lagi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Tak ada selain daripada ikut Nabi Muhammad. Dulu sebelum Nabi Muhammad datang, ikut kepada Nabi Isa dapat surga, ikut kepada Nabi Musa dapat surga. Tapi begitu Nabi Muhammad datang, cuman dia surga. Tak ada lagi yang lain. Tak ada lagi yang lain. Oh, gitu ya. Oke. Ya. Oke, abang pria penabur bunga yang gantengnya kurang sekilo. Tadi pertanyaan Bang Zuma, bagaimana dengan Kristen 100 istri? Kristen nggak ada, istri, Bang. 100 ibu, Kristen- 100 bapak di situ. Gimana cara ngelahirinnya? 100 ibu. Kristen nggak ada di situ, Bang. Kristen. Yang dijanjikan di dalam Matius 19 itu Petrus dan kawan-kawan. Itu murid-muridnya. Yang dijanjikan pengikut 100 istri pengikut Yesus. Kalau Kristen ini kan pengikut Kristus. Itu beda lagi, Bang. Yang menjanjikan kemuliaan, yang menjanjikan kuasa bagi saudara-saudara Kristen berdasarkan Bible itu sendiri, itu adalah Kristus yang keluar dari kubur. Enggak, kalian anak aja Maria, udah beda. gitu. Bang Samudra bilang pendapat Bang Juma dengan Samudra aja udah beda. Bukan, gimana? tidak berbeda, tidak berbeda. Ya. Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya Bani Israel. Yesus menjanjikan kemuliaan di dunia kepada Kristen. Yesus yang menjanjikan 100 istri dan Yesus yang menjanjikan keselamatan di dunia, memiliki kemuliaan di dunia, dosa-dosanya semua sudah ditebuskan. Itu adalah oknum yang berbeda. Itu dua orang yang berbeda tuh. Tidak sama antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang disembah Kristen. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Seperti itu, kawan. Ada lagi? Ada lagi? Yo, kenapa si pria mindset? Hah? Assalamualaikum Bang Da. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik, lanjut. Oke lah Bang Juma. Oke, kawan. Oke, salam toleransi Bang Juma, sehat selalu ya. Siap, makasih saudara Oke, juga salam ya. Oke, salam toleransi. Selamat siang. Kalau ada Siap, kata-kata yang siap. salah, mohon dimaafkan. Sama. Jangan disimpan dalam hati.
Sama saya pun juga kalau saya banyak bercanda maafkan saya. Oke, Indonesia Oke. merdeka. Merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Ketawa dia dibilang jaya Indonesia, kok dia malah tertawa kok. Apa nggak suka dibilang Indonesia jaya? Aduh ya Allah. Gue bingung sama Oten ini ya. Yang dibicarain Jangan bingung-bingung, Mas surga, De. surga aja. Ya kita tahu surga itu kan ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah ya pasti dipersiapkan untuk hambanya. Nah sekarang Yesus, di mana dikatakan Yesus pernah menciptakan surga? Nggak akan pernah ketemu. Dia sosokan percaya diri masuk ke surga dengan cara membunuh Tuhan. Dewa pernah mengatakan ya, jangankan masuk surga, masuk akal juga kagak. Ini kok Kristen kayak pede amat sih ini. Beda amat semua ya. Iya. Aduh. Di Islam ya, yang namanya menyekutukan Tuhan itu dosa. Kristen bukan cuma menyekutukan Tuhan, Tuhannya aja dibunuh, coba bayangin. Masuk surga dia. Aduh ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Buat Bang Michael Hutape ya, kalau mau naik silakan ajukan permintaan. Jangan cuma saya mau naik. Iya, ini cukup 2 nih buat Oten ya. Bang Oten naik, Oten. Kayaknya kalau nggak Oten naik berarti udah punah nih dibikin Bang Zuma nih ya. Kudis mau kemari. Kudis mana dia? Ya Allah. Naikin Mana aja nih yang di- si bakteri naikin si bakteri. Nggak ada minta dia, Bang. Dia Ini silakan banyak dia. kali minta tapi nggak tahu nih Muslim semua bagaimana nih terima nih minta semua nih kayak minta itu naik nih semua. banyak kali. Terus teman-teman yang di bawah Iya, yang bilang naikkan edis itu nggak ada berani minta permintaan gitu loh. Jangan ngomongin typing enggak lah. Michael Dia naik diam aja, mute aja dari tadi dia. Bang Dewa kenapa? Kena pen kah? Ayo, teman-teman Kristen. Bang Dewa mana? Terlihat dia. Yo Kristen di bawah, silakan minta permintaan. Bang Dewa kena tombak dia Bang Zuma. Ditombak tentara Romawi ya. Ikan si Mikael Hutapea. Kayaknya dia mau belajar itu. Mana? Mikael Mana? Hutapea. Ini typing dia, dari typing aja. Dia udah ada katanya. Multi. Ini banyak kali minta permintaan ini. Aduh. Coba saya end dulu ya. Yang Kristen minta permintaan aja, jangan Islam jangan lagi. Ada banyak kali Islam di atas. Biar ada lucu-lucuan juga buat Bang Zuma ini. Mana si UTP tadi Bang Ali? Bang Samud? Si Ada Hutapea. nggak si UTP ya? Mikael Hutapea. nggak ada, ini aku cari-cari nggak ada permintaan loh. Ya, ini mau kita silang-silang dulu. Mana tenda punah kah? Naik kok langsung turun. Siapa itu? Ngelain tadi sia-sia loh kalian nunggu di bawah lama-lama buat multi nggak diangkat. Gitu naik kalian diam langsung turun. Aduh. Itulah. Ada Ya, tungku, Pak Tem, silakan ada naik, tungku kita di bawah. Ya. Siapa nih? Waalaikumsalam.
Abang Alif baik. Alif 3. Si Christopher nih. Nek kok Christopher? Aku kan kemarin suka nantang-nantangin nih. Ayo. Si Christopher. Christopher minta permintaan Christopher. Oke, kita naikkan dia. Halo. Halo Oten. Wah, di sini ada Siap, guru udah. Muslim ya. Bisa diskusi nggak Guru Nda? Naon kumaha? Bisa diskusi nggak? Apa kumaha itu apa sih? Kumaha itu Anda ganteng, dilihat dari Monas pakai pipet. Oke. Boleh tanya nggak, Bang Zuma official? Boleh tanya nggak? Boleh bang. Dari sekte mana bang? Saya dari Kristen Protestan. Oh Protestan. Aduh ini bahaya ini tukang protes ini. Ya lanjut. Ya Bang, boleh tahu nggak sih? Boleh. Jadi kalau di dalam keislaman atau Muslim ini tuh, Iya. kalau menganggap nama atau sebutan, kita bilang lah ya, nama atau sebutan ya, biar tidak bingung. Jadi ada YHWH, ada Elohim dan lain-lain. Itu tuh dianggap apa sih maksudnya oleh Islam gitu? Yang ada di Torah ya, yang ada di Torah. Silakan Bang. Tunggu. Gimana? Sorry. Gimana? Gini Bang Zuma. Jadi Iya. anggap dulu aja lah Muslimnya belum ada ya. Maksudnya bukan Muslim belum ada, Quran Iya. belum diturunkan ya. Siap. Ya kan di Torah itu kan ada tulisan-tulisan Yehovah gitu kan ya. Iya. Terus Adonai, Elohim dan lain-lain lah. Siap. Itu tuh dianggap, kan kalau misalnya Kristen tuh menganggap itu sebagai sang sumber kami. Iya. Ya anggap aja Kristen belum ada kitabnya lah. Terus kita lihat tuh, oh itu sang sumber, kita percaya kalau itu sang sumber gitu. Kalau Islam gimana? Sebenarnya gini, di Islam itu kan jelas bahwasanya Tuhan itulah yang kemudian mengutus para nabi. Makanya kami beriman kepada Tuhan yang berfirman kepada Nabi Ibrahim, berfirman kepada Nabi Musa, berfirman kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika kemudian ada penggambaran tentang pencipta yang memiliki gelar-gelar yang ada kami kenal dengan Asmaul Husna, nama-nama yang mulia yang merupakan sifat Tuhan itu sendiri, itu juga ada di dalam kitabnya orang Yahudi, pendalaman materi dalam kitabnya orang Yahudi, seperti Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min dan seterusnya. Artinya gelar-gelar Tuhan itu memang sudah ada. Elohim, Eloi, Eleon, Elion, Elohe, El Olam, Eroi, El Shaddai, Aser, kemudian Mekadiskem, Jire, Rafa, Sabaut, Shalom, Syama. Itu gelar-gelar yang merujuk kepada sifat atau hakikat daripada Tuhan itu sendiri. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Tuhan yang sama yang datang kepada nabi-nabi, yang datang kepada Bani Israel. Gitu Bang. Jadi kesimpulannya Bang? Jadi kesimpulannya Tuhan itu cuma satu. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel pun sama, tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22. Berarti itu Bang, Tuhan yang disembah Yahudi sekarang adalah Tuhannya Islam gitu. ketika mereka menyembah Tuhan yang datang mengutus Nabi Musa alaihissalam, ya tentu sama. Enggak, bukan gini Bang. Jadi gini, kan kalau Abang kan menyembah Tuhan yang memiliki proper name sebagai Allah, betul ya? Ya. Betul. Nah, betul. Allah itu adalah satu, saya setuju. Ya. Namun kan Yahudi ini menyembah Elohim dan lain-lain yang sebenarnya proper name-nya bukan Allah. Ya, jadi gini, mereka tuh tidak memproper name-kan Tuhan itu menjadi Allah lah intinya. Gitu kan ya? Iya. Nah, pertanyaan saya tuh, Yahudi yang sekarang menyembah yang bukan proper name Allah itu
Apakah itu sembahan Islam juga atau karena Islam sudah punya proper name jadi itu kayaknya beda? Gimana? Ya, sebenarnya gini. Kalau kami umat Islam tidak ada kewajiban untuk mengetahui apakah yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang kami sembah. Kami umat Islam hanya mendapatkan pengajaran bahwasanya qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami umat Islam menyembah apa yang kemudian menyatakan diri kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan keturunannya, dan juga yang datang kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Nah, terkait mengenai sembahan yang disembah oleh orang Yahudi hari ini, kami tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah Tuhan kami yang sama. Dalam arti kata, karena mereka tidak menyebut Tuhan yang mereka sembah itu dengan sebutan Allah, kecuali mereka menerjemahkan kemudian kitab mereka ke dalam bahasa Arab, maka Yod He Vav He yang mereka sebut Elohim, mereka kemudian sepadankan dengan kata Allah. Oke, sip. Berarti artinya dalam hal ini mereka lah yang mengakui bahwa sembahan mereka adalah Allah, Tuhannya umat Islam. Kami nggak perlu mengakui bahwa Tuhannya yang mereka sembah adalah Tuhan kami, nggak perlu. Mereka yang mengakui bahwa yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya umat Islam. Itu Bang. Terima kasih Bang Zuma untuk sama-sama saudara. Maksudnya untuk keberaniannya berkata bahwa Tuhan yang disembah saat ini oleh Muslim itu tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh Yahudi saat ini. Karena mereka tidak memiliki proper name ya Allah itu tersebut. Kok jadi gitu ya? Namun ada hal yang sebenarnya harus kita kritisi apa? Kritisinya gini Bang. Jadi kan di dunia ini ya ada 3, ya aku bilang agama lah ya. Rumpun agama lah. Nanti kan Bang Zuma takutnya ada Katolik, ada Protestan dan lain-lain lah. Aku sebutnya secara umum yaitu adalah Yahudi itu sendiri ya, lalu ada Kristen, lalu ada Islam. Nah namun sebenarnya sebelum kita datang, kita tuh kan saya Kristen, abang Muslim. Sebelum kita datang kan penceritaan, penghistorian tentang Nabi yang kita yakini sama-sama itu kan sebenarnya udah duluan ada di mereka nih. Lalu mereka juga sudah menceritakan tentang Musa, Abraham, walaupun di Islam Ibrahim gitu ya. Anggap aja dulu secara gentle itu adalah sama, anggap dulu ya Bang Zuma. Nah mereka kan sudah menuliskan itu semua dan tertulis kalau mereka semua itu bertuhankan yang bukan proper name Allah, tapi punya sebutan-sebutan Adonai dan lain-lain. Jadi gini maksud aku tuh, begitu Bang Zuma memiliki nabi yang sama yaitu Musa, dan mereka pun memiliki, namun mereka adalah sebuah pencetus atau awalnya tertulis semua itu gitu. Tapi abang memiliki Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya Yahudi. Nah yang saya mau kritisi adalah bagaimana bisa gitu. Nabinya sama gitu, tapi Tuhannya beda. Dan kita sebagai orang yang setelah mereka, yang tadi saya bilang, saya berani berkata kalau Elohim yang tidak memiliki proper name Allah itu adalah sang sumber saya. Saya meyakini. Nah kalau Bang Zuma kan tidak. Nah bagaimana itu bisa Bang? Silakan. Ya, jadi gini saudara, lucu ini ya. Ya silakan. Yang kami sembah itu Tuhannya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Yang disembah Yahudi juga sama, Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Siapa? Ya, loh kok siapa? Ya Tuhan. Iya siapa kan? Ya Bang Zuma Tuhan. tadi bilang beda loh. Kenapa balik lagi sama? Kenapa kapan saya mengatakan beda? Beda karena tidak berproper name Allah. Loh, kok jadi kayak gitu? Sekarang begini kawan. Jangan lari. Ya, sabar dulu. Tapi jangan lari Bang. Tadi abang sabar dulu, jangan ajarin saya. Oh, penyembah makhluk dari kubur kok. Nggak, Bang Zuma. Gini, Bang Zuma, saya umur lebih jangan kecil. kau ajarin saya. Jangan kau ajarin saya. Sekarang yang jadi permasalahan adalah Tuhannya umat Islam Maha Suci, Maha Tinggi. Orang Yahudi menyembah hakikat Maha Suci, Maha Tinggi, Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi itu Maha Suci, Maha Tinggi. Dan yang Maha Suci, yang Maha Tinggi itu cuma satu hakikat, bukan dua, bukan tiga. Sekarang pertanyaan saya, yang Kristen sembah itu Maha Suci, Maha Tinggi kagak? Justru Kristen ini penumpang gelap.
Orang Yahudi dan orang Islam itu menyembah pada Tuhan yang satu, yaitu Dia yang menciptakan alam semesta, yang maha suci, maha tinggi, bukan makhluk. Tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah menjadi kupu-kupu, tidak pernah menjadi burung merpati. Itu sembahan kami. Maha suci, maha tinggi. Jangan pula kau hadir di sini seakan-akan kau itu orang Yahudi. Kau itu anjing bagi Yahudi, paham? Maaf ya, maaf. Itu fakta. Kristen itu anjing bagi Yahudi. Jangan sosokan. Hah? Orang Yahudi yang mengklaim Tuhan mereka itu adalah Allah, bukan kami yang mengklaim. Makanya kau belajar, Dek. Kau baca kitabnya orang Yahudi dalam bentuk bahasa Arab yang mereka sebut Elohim, yang mereka sebut Hashem, yang mereka sebut Yod-He-Vav-He, semuanya mereka ganti dengan panggilan Allah. Sedangkan kamu penumpang gelap, pengikut agama Roma Yunani, menggantikan Tuhannya orang Yahudi yang mereka sebut kemudian di dalam kitab mereka dengan sebutan Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Ar-Rahim, dan seterusnya yang mereka sebut Ehye, Jire, Mekadiskam, Nisi, Rafa, Shebaot, Shalom, sama. Kalian rubah menjadi Theos, kalian rubah menjadi dewa. Kenapa? Karena sejatinya Kristen itu penyembah dewa, bukan penyembah Tuhannya Yahudi. Kitabnya Yahudi Anda ambil, Anda tempelkan di dalam agama Anda hanya untuk menutupi aib kalau Kristen itu penyembah dewa-dewa Romawi Yunani. Itu fakta. Jadi jangan kau gurui saya. Kristen itu tak ada hubungannya dengan agama samawi. Kristen itu agama ardi, agama buatan tangan manusia, bukan berasal dari pewahyuan. Lukas bukan wahyu Tuhan, Markus bukan wahyu Tuhan, Roma bukan wahyu Tuhan, Galatia bukan wahyu Tuhan, Filipi bukan wahyu Tuhan. Semua hanya karangan wartawan lepas yang tidak pernah sekolah tentang pewahyuan. Paham di situ? Jadi jangan Anda mengatakan Tuhannya umat Islam beda. Tidak. Tuhan kami satu. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Mereka menyembah dengan bahasa Ibrani, kami menyembah dengan bahasa Arab. Bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa serumpun. Sedangkan bahasa Yunani adalah bahasa penjajah terhadap tanah Palestina. Paham sampai sini? Jadi tak ada hubungannya. Jangankan Yahudi ke Musa, jangankan Kristen ke Nabi Musa, Kristen ke Yesus aja tak ada hubungannya. Kristen bagi Yesus hanya guguk asu kalau orang kita. Kau jangan sok-sokan ngajarin kita. Kristen itu penumpang gelap yang kalau datang Yahudi hanya diludahin. Hanya diludahin kalian itu. Nah, sekarang saya minta penjelasan kepada saudara. Saya minta penjelasan kepada saudara. Apakah Tuhannya Nabi Musa yang digantung di pohon yang kau sembah itu? Jawab. Oke, sekarang saya jawab dulu ya. Jadi Bang Zuma berkata kalau Lukas itu adalah suratnya wartawan, teman-teman. Oh jelas. Ya bentar dulu. Bang Zuma sebentar dulu. Itu wartawan itu. Iya sebentar Bang. Itu pun Zuma. kita nggak tahu dia Bang dari Zuma redaksi mana, dari tim mana dia. Iya. Tenang Bang. Saya tenang. Cuma saya nggak suka kalau Anda membohongi publik. Iya Anda bentar, mengatakan tadi berbeda apa segala. Saya nggak pernah mengatakan itu. Ya udah sabar Bang. Jadi di dalam saya sudah sabar. Tapi kalau orang bahlul nggak sabar saya. Ya silakan. Ya silakan berbohong. Silakan. Teman-teman, Bang Zuma bilang kitab Lukas adalah kitab wartawan yang mungkin ya ini saya nggak mau ngejudge, tapi mungkin Bang Zuma tidak mempercayainya sebagai sesuatu kebenaran. Tapi teman-teman di Lukas, kalau kita buka di Lukas ya, ada kisah tentang Zakaria yang memiliki istri Elizabeth dan beranakan Yohanes Pembaptis. Itu ada di Lukas, namun tertoreh juga di surat Maryam, teman-teman. Dibuka Qur'annya ya. Zakaria, cerita tentang Zakaria yang ada di Lukas ada di Al-Quran, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman berkata, Bang Zuma jangan panas. Bang Zuma jangan panas. Coba tunjukkan, sederhana kan? Ya giliran saya dulu. Ya, jadi teman-teman sangat kontradiktif begitu dia bilang dia tidak mempercayainya, tapi buka surat Maryam, ketik Zakaria surat Maryam, ceritanya persis seperti Zakaria yang ada di surat Lukas. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kata abang kan, siapa itu Yesus? Siapa itu Yesus? Ya ini pengenalannya dari awal dulu. Siapa itu Elohim menurut Kristen? Kristen memiliki keyakinan kalau Elohim itu adalah yang diyakini oleh Yahudi adalah sang sumber kita. Sama, cuman bedanya kita meyakini Elohim itu memiliki sebuah firman yang firman nuzul jadi manusia. Yahudi nggak percaya, it's okay.
Tapi Kristen percaya kalau Mesias itu adalah Yesus. Itu perbedaannya. Tapi memiliki sang sumber ya sama, yaitu Elohim. Kamu sang sumbernya beda, yaitu proper name Allah. Jadi sebenarnya yang berbeda lain garis besarnya adalah kalau Yahudi itu lurus, Kristen itu sama-sama meyakini Elohim namun meyakini ada Yesus. Aku bilang belok dikit, it's okay. Tapi kamu tuh nggak ada di garisnya, brother. Kamu proper name-nya Allah yang tidak diyakini oleh kita berdua. Ya, bahas itu soal kesamaan Lukas dan surat Maryam. Silakan Bang Suma. Oke. Saya minta kemudian bukti kalau Lukas itu bukan wartawan. Coba tunjukkan di sabar dulu. Enggak, kenapa sama? Silakan. Coba tunjukkan yang sama. Oke, silakan. Mana yang sama? Lah, bukan surat Lukas, cerita tentang Zakaria dan Yohanes Pembaptis. Ya, di mana? Di mana? Tulis Zakaria memiliki anak Yahya. Mereka mandul. Lalu diberikan anak. Sama kan? Oke. Sekarang cuman begini. Namanya beda. Yang ini Yohanes Pembaptis, abang Yahya. Sekarang begini. Lukas ini menerima pewahyuan atau bukan? Sekarang kenapa kamu contek, brother? Loh, siapa yang contek? Wahyu kan? Iya, saya tanya dulu. Ya, sekarang Wahyu kamu kenapa kamu bilang Lukas itu salah? Lukas ini menerima Lukas wahyu. itu salah, namun diwahyukan oleh Tuhanmu. Kenapa? Paham nggak, Bang? Dengar dulu. Lukas ini menerima wahyu atau bukan? Bang, mau wahyu atau apapun, dengerin ya. Mau wahyu atau tulisan atau apapun, kenapa ada di wahyu Allahmu? Sekarang tunjukkan di Al-Quran yang seperti Lukas. Silakan. Bukan seperti Lukas, isinya sama. Ya, coba kau tunjukkan. Wah, teman-teman. Oke. Wah, teman-teman. Yes, Bang Kris. Sekarang menunjukkan data sama dengan bohong. Sekarang saya katakan kepada saudara, yang Anda baca di dalam kitab Lukas itu dalam bahasa apa? Indonesia, Ibrani, Saya atau bukan Yunani? bahasa Bang, isi. Saya tanya dulu, yang ada di dalam kitab Lukasmu itu Indonesia, Ibrani, Yunani atau apa? Apa hubungannya bahasa sama isi, brother? Saya tanya dulu, karena Lukas itu. Kamu jangan lari, kita ke isi dulu. Dengarkan saya. Kitab Lukas. Jangan lari. Kamu bisa dengarkan saya dan kamu bisa menjawab pertanyaan saya kan? Isi bukan bahasa. Masalahnya kitabmu itu baru dibentuk. Dengarkan. Bahasa. Kitabmu itu baru dibikin tadi pagi soalnya. Kitabmu itu baru dibikin tadi pagi. Kitabmu itu baru dibikin tadi pagi. Setelah Indonesia merdeka, baru kitabmu itu ada dalam bahasa Indonesia. Kamu menggunakan kitab bahasa Indonesia. Sedangkan Al-Quran saya sudah ada 1400 tahun silam. Lebih duluan Al-Quran saya, Kristian, lebih duluan kitab saya 1400 tahun silam daripada Lembaga Bible Indonesia. Paham sampai sini? Udah ngerti maksudnya? Sudah ngerti? Maksudnya udah ngerti? Udah ngerti maksudnya? Oke, bukan lebih dulu. Saya ulang lagi. Al-Quran saya 1400 tahun silam sudah ada. Abad 7. Kitabmu abad 7. Lalu? Kitab Lukas nanti Indonesia merdeka baru ada. Di Indonesia gitu kan? Ya di Indonesia. Nah sekarang makanya kutanya, kitabmu itu menggunakan bahasa apa? Aduh, kamu mau bodoh-bodohin. Ya saya tanya, kitabmu itu menggunakan bahasa apa? Orang Indonesia, Bang Zuma. Kitabmu itu menggunakan bahasa apa? Ya, Tanya dulu. kitab Lukas kapan? Jujur. Kitabmu itu menggunakan bahasa Lukas apa? kapan? Jujur, jangan mulai bilang sakit, jangan bilang mulai sakit. Kenapa lari ke bahasa? Kitab Lukas itu menggunakan bahasa Kitab Indonesia. Lukas sudah dikanon di abad ketiga dan keempat. Kamu kenapa ke bahasa? Lah, karena kitabmu itu bukan yang dikanon di abad ke bahasa, Bang Zuma? Karena kitabmu itu mencuri dari Al-Quran, Bahlul. Karena kitabmu itu kitab pencuri. Teman-teman Zuma. Kitabmu itu kitab pencuri, kitabmu itu. Teman-teman Zuma lah. Izin Bang Juma. Kristo, kau tunjukkan original teksmu. Kita tunjukkan original. Woi, teman-teman dia lari, teman-teman.
Udah kau turun, kau Ini turun. enggak Turunkan aja, tunjukkan turun. original teksmu. Nggak Kita usah. tunjukkan Udah original kau surat turun, Maryam. kau turun. Kalau kau tidak bisa diskusi, kamu turun. Nggak Bang Zuma, saya nanya sama kamu dulu. Wait, Ya. jangan turunkan saya. Kitabmu itu nanti ada di Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia setelah Indonesia merdeka. Betul. Ah, sekarang yang bahasa Yunani ada nggak seperti yang kau ceritakan itu? Nah, oke, ada. Mana? Coba tunjukkan sekarang. Oke, teks aslinya bahasa Ya, Yunani silakan. dan Ibrani. Sekarang saya tanya, Zakaria itu teks aslinya apa? Silakan, jangan kayak gitu. Silakan kau tunjukkan original Ada. teks kitabmu. Silakan, jangan kau katakan ada. Kau tunjukkan dulu aslinya mana. Izin Gurunda, biar Kristo dibesarkan, dia mau buka Ya, silakan, original silakan. Yunani. Oke. Silakan. Aku Silakan. begini ya, Kemudian Kristo sebentar ya, saya akan berhentikan mobil saya dan saya buka laptop sebentar ya. Oke, Siap. silakan. Itu Oke, teman-teman. sampai kiamat kurang Teman-teman, dua. jangan sampai cuma ini lari, teman-teman. Santai. Silakan. Kita tunggu teman-teman bahasa Indonesia yang dialihbahasakan ke bahasa Yunani. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan. Nah, inilah kalau penipu ya. Penipu mencoba untuk membodohi dan seterusnya. Padahal konsep yang terjadi adalah Islam itu independen. Islam Tuhannya Allah. Orang Yahudi menyembah Elohim. Orang Jangan Kristen framing dulu nebeng Bang, saya lagi situ. buka laptop, nggak usah framing. Orang Kristen tak ada hubungannya dengan Yahudi. Orang Kristen itu hanya mengambil dari kitabnya Yahudi. Kenapa orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi? Supaya agamanya tidak ketahuan kalau itu agama dari nenek moyang Romawi, penyembahan terhadap dewa-dewa. Kristen itu kemudian menggunakan perjanjian lama yang adalah perjanjian baru untuk menutupi kebohongannya. Karena agama Kristen yang pertama itu bernama agama Katolik. Agama Katolik sebelumnya itu agama penyembahan kepada dewa matahari. Supaya agama nenek moyang mereka itu kemudian tidak muncul kedoknya, tidak muncul biang keroknya maksudnya. Mereka mengambil terjemahan Septuaginta untuk menutup-nutupi ajaran nenek moyang mereka. Jadi sebenarnya yang mereka katakan Elohim itu hanya hiasan mulut. Yang mereka sembah itu dewa. Dewa matahari yang disembah oleh orang Kristen itu. Mari kita tunggu pembuktiannya. Saya lagi buka data, jangan framing sebentar ya. Oh, itu bukan framing, itu fakta real. Itu real. Itu fakta. Sampai hari ini sudah 2000 kalian dikencingin sama Yahudi. Karena Yahudi menganggap kalian itu Abu Dasara. Kalian itu penyesat. Bayangkan aja nih pengataan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan kemudian orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan Paulus adalah tokoh dari Karisteng. Nah, tengok tuh. Bagaimana mungkin kau mau meloloskan dirimu? Sembahanmu orang yang keluar dari kubur, apalagi sembahanmu roh bertanduk 7 bermata 7, sembahanmu berupa burung merpati. Mana ada sembahan Yahudi kayak begitu? Gak ada itu. Yang saya katakan kepada saudara, orang Yahudi, Bani Israel, pemegang kitab Tanakh hari ini yang mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sama disembah dengan umat Islam. Ada enggak teman-teman yang bisa menunjukkan video orang Yahudi ketika ditanya, apakah yang kamu sembah itu sama dengan sembahan umat Islam? Sama. Terus ditanya, apakah yang kamu sembah itu sama dengan Tuhannya Kristen? Tidak. Tuhannya Kristen itu pagan, kata Yahudi. Ada videonya banyak tuh. Nah, silakan. Mana Ya, kita lihat apalagi manuskrip lambang terbanyak, ya. salib itu adalah lambang kutukan ya, Bang ya. Ini. Ya. Bagi mereka, menurut Yahudi. Apa ini? Apa ini yang kau tunjukkan Mohon ini? izin Gurunda, ini bahasa Ibrani apa bahasa Indonesia ya? Yunani apa? Yunani. Bahasa- Coba apa itu? Yunaninya. Yunaninya Nah, coba. coba. Kita lihat. Tenang dong, kalian jangan kepanasan. Nanti kalau Yunani Ibrani nanti tinggal saya klik sebentar ya. Artinya dari Indonesia diyunanikan gitu. No. Stop, jangan ribut. Lihat ya, Allahu Akbar. teman-teman, perhatikan ya. Silakan. Silakan. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, ya. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.
Oke, terus? teman-teman ini udah ada datanya di Lukas 1 ayat 13 sampai 17 Ya, ini bercerita original tentang teksnya. Original teksnya Ya, mana? sebentar dulu, Bang. Original Nanti- teksnya mana? Nanti saya Silakan. lari ke sini sebentar. Ya, manuskrip tertuanya ya. Ya diam dulu dong. Kamu ribut Iya. banget sih. Kamu Enggak, kenapa, Kak? Kamu takut? Enggak takut, Ya cuman udah, nggak mau ini dibohongi udah ada di aja sama Lukas 1 penipu. ayat 13. Diam dulu dong. Iya, iya, silakan. Oke, sekarang saya buka di surat Maryam, boleh? Silakan. Oke. Tunggu dulu, sebelum ke situ tunjukkan dulu manuskrip tertuanya dulu. Yunaninya Manuskrip mana? tertua kita Yunaninya belum. mana? Mana Yunaninya? Manuskrip tertuanya mana coba? Tunjukkan ke Yunaninya saya. belum, weh. Mulai dia pakai jurus Paulus kan? Ayo, tunjukkan ke saya dong. Ayo. Ayo. Hai. Aku nggak nanya yang itu. Yunaninya mana, Chris? Bikin malu aja kau Brother, saya mau nunjukin dulu kesamaan antara perjanjian Oh jangan, Lukas. kalau kau tidak menunjukkan kemudian manuskrip tertua, berarti kau yang niru. Karena Al-Quran saya lebih dulu daripada Lukas terjemahan. Ayo. Berarti kau niru Al-Quran saya. Al-Quran saya sudah 1400 tahun, terjemahan baru tadi pagi. Ayo. Apa itu? Ya itu bukan manuskrip, cak pangkung. Mate bale. Allahu Akbar. Nah, kenapa? Sekarang saya tanya, kamu sekarang mau bahas manuskrip? Iya dong, untuk membuktikan bahwa Wah, oke. Sekarang apa? cuma saya minta kejantanan kamu dulu. Kejantanan, homreng kau ya, minta Isi jantan. Bible sekarang, bentar dulu. Bible yang saat ini sudah diyakini oleh ribuan tahun. Jangan kayak gitu. Bentar Nggak gitu dulu. cara Teman-teman, nggak gitu saya cara udah tunjukin data berdiskusinya. Tidak bisa. Justru yang kau tunjukkan adalah Wah, kamu lari-lari. Lukas 1. Kenapa sekarang jadi manuskrip? Bukti yang kamu tunjukkan adalah saya boleh mengatakan Lukas 1 Bencong, nomor kamu jangan lari-lari, dengar. Bencong, Saya bisa mengatakan Lukas kamu 1:13. Kamu bencong, Saya brother. bisa mengatakan Lukas 1 nomor 13 terbukti mencuri dari Al-Quran. Teman-teman Saya Islam. bisa mengatakan terbukti bahwa Lukas 1 nomor 13 mencuri dari Al-Quran. Sebagaimana kitab-kitab Mute Kristen selalu mencuri dari kitabnya Yahudi, hari ini melalui saudara Christopher, artinya dia Christopher membuktikan kalau Lukas 1 nomor 13 mencuri dari Al-Quran. Kasihan deh lo. Ternyata lu yang mencuri dari Al-Quran. Ternyata lu yang mencuri dari Al-Quran. Tidak ada manuskrip tertua. Dengan demikian bisa kita artikan teman-teman yang di bawah, Kristo ini menjiplak dari Al-Quran karena apa? Original teksnya nggak ditulis. Tidak ada. Tidak ada manuskripnya. Kamu mau bicara original teks mau? Tidak ada manuskrip tertua yang menjelaskan itu tidak ada. Aduh. Manuskrip Kocak. Ya kocak karena lu yang nyolong. Mana original manuskrip tertua Isi Lukas di tidak kanon abad ada. keberapa? Jawab, Lukas di kanon di abad keberapa? Jawab. Saya tanya mana Jawab, jangan manuskripmu, berbohong, buktikan jawab. ke kita. Jangan kanon-kanonan. Jangan Yang saya tanya mana, buktikan dulu. berbohong, Kalau pengkanonan itu di abad ke-5 atau abad ke-4, itu bukan yang jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan ini dari mana lembaga Bible Indonesia mengambil kata-kata yang muncul di dalam Lukas 1 nomor 13. Satu-satunya adalah Al-Quran. Ternyata dari Al-Quran diambilnya. Dari Al-Quran. Dari Al-Quran kalian mengambil Lukas 1 nomor 13. Teman-teman Lukas Yoga. Lukas di kanon di abad ketiga. Oke. Ini siapa yang mute saya? Siapa? Gini Christopher, izin Bang Samudra, izin Bang Zuma, izin Siapa yang Bang. mute saya? Siapa yang mute saya? Sama siapa? Bro, sabar Christopher. Nah ini saya mau nanya dulu yang Aku mau cari data ini.
Oh, datang yoga bang. Mana? Siapa yang Bang Dan? Mana? Coba mana? Tunjukkan Siapa kepada yang kami di bilang sini. saya, Ayo. teman-teman? Maling. Semua di bawah tulis maling. Oh, nggak apa-apa, Ternyata nggak masalah. Lukas 1 nomor 13 ambilnya dari Al-Quran. Ayo. Ternyata Nah, itu. Lukas 1 nomor 13 ambil dari Zuma. Al-Quran. Bang Zuma, Kristo. Iya. Terjemahan kitabmu itu baru dibuat tahun berapa? lah, Ayo, segitu 1954. 1954. Kemudian segitu. terjemahan yang ada, terjemahan baru sebelum TB2 itu ada 1974. Al-Quran saya 1400 tahun silam. Ayo, terjemahan yang kau tunjukkan itu ditulis tahun Lukas di kanan abad ketiga, 1974. brother. Hei saudara, yang kau tunjukkan tadi itu, kau jujur sama saya, itu diterjemahkan tahun berapa? Tahun berapa ayo? Kalau 1000 Indonesianya, brother, dengerin Nah, ya. makanya kamu jangan ngebohongin Islam. Hey, 1900 berapa? Stop, jangan ngebohongin Islam. Dengerin. Iya, enggak. Enggak, Jujur aja. diam. Terjemahan baru sebelum TB2 itu ditulis tahun berapa? 1907 Apanya terjemahannya kan? 71. 74. Manras anak muda ya. Pancuri kitab. Pencuri Al-Quran, parakang, padale. Saya Kau tanya sama tunjukkan. kamu ya, Lukas di kanon kau- kapan, brother? Kok Lukas di kanon? Lukas di kanon Kapan? kok jadi yang menjadi permasalahan Kapan? itu adalah isi dari Lukas 1 nomor 13 Kapan? 14 bukan? Ternyata itu terjemahan tahun 1974. Malu aku, Pak. Malu Kalau aku. kau punya manuskripnya, buktikan, tunjukkan manuskripnya yang benar dari Lukas 1:13 Besarkan itu. saya banci-banci, besarkan saya banci-banci. udah nggak sehat dia, udah emosi dia. Terbukti kitabnya Lukas 1 nomor 3 itu curi dari Al-Quran. Aduh, parah. 74, alamak, Bang Samudra, ngapain ditunjukkan itu? Kasihan kali dia. Mama Itu diterjemahkan Al-Quran kalau aslinya abad kedua. 1974 kitabmu itu dituliskan sama mirip-mirip dengan Al-Quran. Al-Quran saya pada abad ke-7 hancur mina. Wey, Zuma, kamu bisa diskusi nggak? Ya bisa lah, kan saya minta. Mana Ya udah, manuskrip besarin tertua? saya. Nah, coba Besarin kau saya. tunjukkan. Besarin. Oke, Besarin. sip. Apa Kamu itu? kan dari tadi sibuk dengan terjemahan Indonesia, betul? Ya, sekarang kau tunjukkan manuskrip yang tertua. Bentar dulu, kamu jangan Kok bentar kayak bencong, pula? bentar dulu. Iya, nanti saya gesebak. Enggak, kamu Habis ini ya. malu-malu. Sekarang kamu tadi tuh sibuk Buka maskermu dulu. 1974. Aku udah buka masker. Wih, Udah, gila diam dulu, Bang. kali Bang, ini. diam dulu, bisa Kamu nggak? mirip siapa nama kayaknya? Oh, Lania betul. Enggak, kamu bisa nggak diam Allahu dulu? Akbar. Di sini ada yoga, teman-teman. Enggak, kamu bisa diam dulu nggak? Saya tinggal menunggu. Iya, Dinda, nanti Ya tunggu udah, aja depannya. Di sini 1974 itu, saya teman-teman. kuliahin dulu ini pemakan babi nih. Diterjemahkan ke bahasa Merapat, Bang Indonesia. Zuma, merapat. Di sini, kitab Lukas Iya, itu Dinda. ada di abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Saya tahu, saya Nggak jangan tahu, kau kamu ajarin nggak saya. tahu, Kak. Sampai surat-surat Paulus pun tahunnya ku tahu. Yang saya tanya isi Lukas 1:13 itu tadi, manuskrip tertuanya itu mana? Mana? Yang saya tahu, yang kau tunjukkan barusan itu, Nah, anak berarti muda. kamu lagi lari ke manuskrip, betul nggak? Loh, ini siapa mencontek siapa kan? Iya, sekarang saya tanya dulu, bentar dulu dong. Saya tanya sama mu. Bentar dulu dong, kamu soalnya kitabmu lari terus. dituliskan tahun 1974. Al-Quran saya tahun berapa? Al-Quran saya tahun berapa? 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Oh, kalah di muslim ini menurut saya. Sudah ada data, brother, abad kedua. brother. Abad kedua, coba tunjukkan, Mana tunjukkan. manuskripnya? Coba kau tunjukkan. Coba kau tunjukkan. Oke, Coba. oke, siap. Silakan. Oke, teman-teman, jadi Besarin dia, bentar, besarin. Muslim kalian jangan dibego-begoin ya. 1907 Ya, besarin. Coba, kita mau lihat. Besarin, Bang. Besarin beliau. Suruh buka kamera. Mana coba kasih lihat ke saya. Oh, lari. Kabur. Oh, kabur. Kabur lagi dia, kabur. Hati-hati Tolong. Hati-hati kalian mengatakan Al-Quran menjiplak. Kenapa? Karena dasar kalian itu cuma menunjukkan data-data setelah Indonesia merdeka. Pening aku, Pak. Pusing aku, kawan. Pusing.
Kupikir tadinya daging, ternyata kulit tahu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Gimana dong? So cantik, aku parkir dulu ya. Aku buka laptop. Waduh, ahli data ini. Begitu ditunjukkan 1974. Manrasa yang kau tanya. Malu-maluin aja. Malu-maluin aja. Lagian kalau misalnya nih teman-teman, misalnya nih dikatakan kemudian, wah ada manuskripnya, kapan itu, abad keempat, diperlihatkan ada kan, benar-benar ada. Tapi dia punya tanggung jawab menunjukkan kapan Nabi Muhammad membaca kitab Lukas. Bang Zuma, kayaknya kamarnya ini udah goyang nih Bang Zuma. Banyak kali yang repot. Iya. Saya sebenarnya sedikit lagi, Dinda, sedikit lagi. Saya ada tamu di sini, ada Yoga dan teman-temannya, soalnya mau jumpa beliau. Nggak enak dari pagi, dari kemarin dia. Abah di mana? Aku udah di Indonesia. Pengen jumpa sama Abah. Ya itulah anak rohani saya kan. Jumpa sama abahnya. Saya kira begitu teman-teman. Jadi lucu ya, ketika kemudian ini lo manuskripnya abad keempat, lebih dulu. Nah sekarang tugasku adalah di mana Nabi Muhammad pernah membaca kitab Lukas itu. Berat sendal jepit ku buat kan. Masih mau aku datang besok. Allahu Akbar. Malunya itu di ginjal. Oke teman-teman, silakan diambil alih sejenak. Saya juga mau ibadah dulu sambil silaturahmi menjalin ukhuwah dengan saudara-saudara kita yang ada di sini. Silakan dilanjut. Saya tetap monitor. Bang Erik kan ada tuh, dan teman-teman Bang Ali Aceh, ada Dato, ada Nejo juga. Silakan. Ya, saya monitor sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu gak tuh? Mau melawan Al-Quran tapi ternyata kitabnya 1974. Malu gak? Muka taruh mana? Allahu Akbar. Itulah orang Jepang mengatakan, masih mau datang besok. Nggak bisa nih datang. Mampus. Ayo semangat. Siap Bang. Masya Allah ya. Tadi kenapa Bang Zuma menuntut agar si Kristo ini menunjukkan teks aslinya? Tapi memang tidak bisa dia, bahkan justru membacanya saja pun saya rasa sulit gitu. Karena dalam keyakinan kalian itu untuk membaca teks asli Bible itu nggak ada pengajarannya, nggak diwajibkan, nggak diharuskan. Nah, si Kristo tadi mengklaim bahwasanya Lukas 1, 13, 14 itu adalah ayat daripada kutipan adalah suatu sampel yang mana tertulis di dalam Al-Quran. Ini mustahil gitu, mustahil. Bang Zuma sudah menjelaskan Al-Quran itu datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, 1400 tahun yang lalu dengan teks aslinya. Nah, lalu ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, justru terjemahannya ini hampir serupa dan mirip dengan Lukas 1 nomor 13-14. Nah, ternyata kalau kita buktikan teks asli original daripada Lukas 1 nomor 13-14 tidak berkesesuaian dengan terjemahan LAI. Saya nge-like ini apa Bang? Tap teman-teman ini kencang, kencang. Tap teman-teman izin. Iya. Besarkan teman-teman. Ini kayak mana nih ceritanya nih? Aduh ya Allah. Host itu dikurangin yang mintanya dikurangin, mintaannya dikurangin. Coba ya. Diturunkan semua, diabaikan semua. Jangan goyang, berat kali soalnya. Diturunkan semua yang minta perpindahan naik itu. Lalu teman-teman izin berikan hostnya mawar 10 orang berbeda, satu saja untuk hostnya 10 mawar dari orang yang berbeda. Izin teman-teman biar komual kita bertahan ya. Bang Zuma lagi ada kedatangan tamu, seorang mu'alaf Masya Allah yang bernama Mr. Yoga. Akhirnya dengan pedenya
malu dia, kabur pada akhirnya. Itulah kelakuan orang-orang kafir. Ketika dengan PD-nya mereka mendebat umat muslim, menuduh yang tidak-tidak dengan segala fitnahnya, dengan segala sebabnya, ternyata mereka tidak menyadari bahasanya apa yang mereka imani itu hanyalah akal-akalan manusia, ya, karena Bible itu ditulis oleh tangan-tangan manusia yang dengan otak kotornya mencoba untuk mengubah-ubah ayat-ayat Allah itu dari tempatnya. Nah, apalagi kitabnya orang Kristen, ya, Allah tidak pernah menurunkan seorang nabi dari bangsa Yunani ke tengah-tengah Bani Israel, itu tidak pernah. Untuk Bani Israel tidak pernah, ya. Lalu semenjak kapan rupanya Allah itu, ya, berfirman dengan bahasa Yunani? Kapan pula Allah itu menurunkan seorang nabi dari bangsa Yunani untuk bangsa Israel? Itu tidak pernah terjadi. Kapan rupanya? Sehingga orang-orang Kristen Indonesia dengan terjemahannya yang diubah-ubah, mengutip-kutip ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bagian kitab mereka, ya, kitabnya orang Kristen itu, lalu untuk mendebat umat muslim, ya akhirnya malu sendiri. Kenapa? Segala sesuatu itu dibuat oleh tangan manusia itu sendiri, yang dimana Paulus CS, ya, dan diteruskan oleh orang-orang Kristen yang menjadi otoritas untuk mengubah-ubah ayat-ayat yang ada isi kitabnya. Maka itulah yang terjadi, colong sana colong sini, kitabnya orang Yahudi dicolong, kitabnya umat muslim dicolong. Habis itu untuk memurtadkan umat muslim, ya, lalu untuk mendebat orang Yahudi, lucu, ya, di tempat sana diludahi itu, anak-anak kecil pun meludahinya. Tapi Kristen ini biar bertepuk sebelah tangan mereka tidak merasa, ya, karena memang urat malunya itu sudah putus mungkin mereka ini, ya. Ketika memfitnah Islam itu luar biasa mereka, tapi isi kitab mereka pun tidak, ya, entah, tidak jelas, ya. Hasil dari kumpulan wartawan dari Lukas 1 nomor 1 hingga 3 itu dengan jelas, ya. Jadi kabar burung yang disusun, ya, yang disusun lalu disimpulkan. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi